Ini adalah kasus kembar yang terjadi pada kasus kehamilan identik kembar monokorionik. Jadi kehamilan kali ini terjadi dengan kondisi kehamilan kembar dengan air ketuban yang sangat-sangat banyak, yang umumnya terjadi pada kembar dengan resiko sangat tinggi, yaitu kembar identik atau kembar monokorionik, monoamniotik, kembar yang hanya memiliki satu ruangan tanpa ada sekat pemisah, yaitu kembar identik atau monosigot, di mana kedua bayi ini saling berebut makanan sehingga salah satu bayi menjadi ekstrim besar dan satu bayi kecil dengan perbedaan tumbuh mencapai lebih dari 20%. Di sini kita melihat ukuran perbandingan antara kembar yang pertama dengan lingkar perut hanya 12,7 dan yang kedua 18,4. Kehamilan memasuki 20-23 minggu. Jadi kentara sekali ukuran yang berbeda antara kedua janin. Ini adalah kasus yang kita namakan twin-to-twin transfusion syndrome. Di mana salah satu bayi bersifat sebagai donor dan bayi yang lain menjadi resipien atau penerima, tanpa bisa kita mencegah janin yang satu terus-menerus memberikan makanan pada saudaranya yang identik ini. Nah, di sini kita mengukur kondisi janin yang normal, sementara janin kedua sedemikian kecilnya dengan selisih yang berbeda lebih dari 20%. Di sini kita perbandingan ukuran kepala yang jauh lebih besar dan lebih kecil. Sementara kita lihat air ketuban yang sedemikian banyak karena kedua bayi ini berkemih dalam satu tempat. Di sini kita coba menampilkan kondisi perbedaan janin yang saling membelakangi, tampak janin yang berbeda dari ukurannya. Kebetulan janin ini saling membelakangi keduanya. Kemudian kita melakukan pengukuran perbandingan antara kedua tulang, yaitu tulang paha, di mana terlihat sekali perbedaan yang mencolok antar keduanya dalam kasus twin-to-twin transfusion syndrome. Resiko yang akan kita hadapi apabila ketuban sedemikian banyak, maka si ibu akan mengalami distensi dari perutnya dan sedemikian kencang tertarik sehingga resiko kehamilan prematur sedemikian besar pada kasus kembar identik seperti ini, dan biasanya berakhir dengan persalinan sebelum waktunya. Nah, di sini kita melihat perbandingan ukuran di mana janin yang donor selalu lebih kecil dan resipien penerima menjadi lebih besar. Terlihat sekali perbandingan yang jelas-jelas berbeda, umumnya lebih dari 20%.
selisih keduanya.